pendamping peserta. Bagi pendamping yang memang tidak terdapat atau tersedia tempat duduk, telah disiapkan ruangan tepat berada di arah belakang ballroom ini. Mohon perhatian Bapak Ibu, sesaat lagi Bapak Menteri akan bergabung bersama kita. Jadi kami persilakan untuk duduk sesuai dengan tempat duduknya masing-masing.
Baik, mohon izin untuk teman-teman yang berada di ruang Menko Perekonomian, boleh kembali cek audio. Teman-teman di ruang Menko Perekonomian, boleh dicek audio. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Ya, dari ruang pagi. Bapak Menko. Ya, bagaimana cukup untuk suara dan gambar? Baik, cukup terdengar dengan jelas dan gambarnya juga sudah pas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak, selamat pagi. Mohon perhatian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sejenak kami persilakan rekan-rekan media untuk langsung mengabadikan momen penting ini.
Baik, sudah cukup. Terima kasih teman-teman dan rekan-rekan media, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan melafazkan bersama Sholawat Busro, diikuti seluruh peserta Rakor GTRA Summit Karimun 2023.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Gubernur Kepulauan Riau, dan para gubernur seluruh Indonesia yang hadir secara langsung maupun virtual. para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama kementerian dan lembaga, Bupati Wali Kota se-Indonesia yang hadir langsung maupun virtual, seluruh peserta GTRA Summit yang terdiri dari unsur kementerian lembaga, kepala daerah, akademisi, unsur CSO, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Summit Karimun 2023 dimulai. Coastal area di waktu petang, sungguh indah sebuah pemandangan. Sebagai penghormatan tetamu yang datang, kami suguhkan tarian persembahan.
hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama tarian persembahan oleh Sanggar Seni Angsana Dance Kabupaten Karimun. Mengawali acara, sambutan selamat datang Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto MBA MMT yang hadir secara virtual. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto SIP. Yang kami hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni PhD beserta para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Para pimpinan kementerian lembaga yang hadir, wabil khusus hadir secara langsung Kepala BMKG, Ibu Profesor Insinyur Dwi Korita Darmawati, yang kami hormati. Teman-teman para gubernur se-Indonesia yang hadir langsung atau secara virtual atau yang mewakili, hadir langsung PJ Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH. Kemarin hadir Gubernur Riau Pak, karena ada acara yang tak dapat ditinggalkan, beliau mendahului tadi pagi. Teman-teman Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang hadir langsung atau yang mewakili Pak, supaya kita saling kenal, saya perkenalkan satu persatu. Hadir Kapolda Kepri, Bapak Irjen Polisi Dr. Tabana Bangun MSI. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Bapak Dr. Rudi Margono SH Mhum. Kazona Kamla Barat, Bapak Laksmana Pertama TNI Sufendri Essos MSI. Kabinda Kepri, Bapak Brigjen TNI Bonar Panjaitan SE MSI. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Dr. Haji Muhammad Sutomo SH MH. Dan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Kolonel Navigator Arif Budiman ST PSD. Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia, wabil khusus sahabat saya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri, Bapak Nur Hadi Putra APTNH MM. Para Bupati, Wali Kota se-Provinsi Kepri yang hadir langsung atau yang mewakili. Hadir secara langsung Sohibul Bait tuan rumah, yaitu Bupati Karimun, Bapak Dr. Haji Aunur Rafiq Essos MSI. Kemudian Bupati Natuna, Bapak Wan Siswandi. Pak Wan tolong berdirilah. Nah, ini penjaga gerbang utara Indonesia Bapak Ibu sekalian. Jauh dari Natuna. Bupati Lingga Pak M. Nizar Essos. Terima kasih. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun yang hadir, baik secara langsung atau mewakili.
Bapak Ibu para peserta GTRA Summit Karimun 2023, teman-teman media, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan sambutan singkat ini kami awali dengan satu atau dua bait pantun. Mencari ikan memakai lukah, lukah dipasang di Tanjung Sari. Mari bersama kita satukan langkah, sukseskan rakor GTRA untuk membangun negeri. Nah, cantik sungguh cincin berlian, permatanya pula permata intan. Rakor GTRA Summit 2023 kita selenggarakan, mempertegas komitmen menjaga perbatasan. Nah, cukup dua pantun Pak Menteri. Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian, izinkan sedikit saya mereview pelaksanaan GTRA Summit 2022 di Wakatobi. Saat itu dihadiri Bapak Presiden, dan selesai Bapak Presiden dengan beberapa gubernur hadir, gubernur-gubernur pada pulang semua setelah itu. Tapi saya dibisikin oleh Pak Sekjen dulu, Pak Gubernur berkenan tidak kalau Kepri menjadi tuan rumah gitu Pak. Lalu saya menyampaikan kesediaan itu dan saya ikuti GTRA Summit Wakatobi itu sampai selesai. Sampai pembacaan deklarasi dan komitmen menjadi tuan rumah di Kabupaten Karimun itu sama Pak mantan Dirjen kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami memang mendukung penuh menginginkan menjadi tuan rumah? Karena bagi kami GTRA Summit ini adalah sesuatu yang sangat strategis untuk mempertegas kembali komitmen kita menjaga wilayah-wilayah perbatasan dengan terus menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan untuk membangun sense of belonging, rasa memiliki bagi masyarakat kita di wilayah-wilayah perbatasan. Kalau di masa lalu, pendekatan-pendekatan di wilayah perbatasan lebih banyak kita lakukan dengan menggunakan pendekatan security approach, maka sudah saatnya kita juga membarengi itu sungguh-sungguh dengan prinsip-prinsip prosperity approach, membangun kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan ini. Yang salah satunya adalah tentunya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan seperti masyarakat pesisir-pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau bicara reforma agraria, tentu Pak Menteri kita berbicara sesuatu yang spektrumnya luas. Karena tidak hanya sebatas memberikan satu berkas surat kepemilikan tanah kepada rakyat, kepada masyarakat, akan tetapi sesungguhnya kita membangun sektor-sektor lain yang kemarin Pak Menteri sudah sampaikan. Membangun ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah pesisir, menurunkan, mengeliminir angka kemiskinan dari waktu ke waktu, memberikan kepastian hukum, mendorong mereka membangun ekosistem ekonomi baru. Dan itu semua tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk memberikan proteksi kepada masyarakat kita dan membangun ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu lebih baik lagi. Dan ini memang salah satu tugas penting bagi pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, ada 6 tugas pokok wajib yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ada 2 tugas yang disebut tugas mandatori, yaitu sektor pendidikan dan kesehatan, yang anggarannya memang sudah ditetapkan oleh pemerintah
Setiap APBD itu 20% wajib dianggarkan untuk pendidikan minimal dan 10% untuk kesehatan. Yang ketiga adalah bidang KPU-an dan tata ruang. Yang keempat adalah bidang permukiman dan infrastruktur dasar. Kemudian bidang terantip, yang terakhir adalah bidang perlindungan sosial bagi masyarakat. Dan ini adalah bagian penting bagi kami di daerah untuk mewujudkan tugas-tugas pokok dan wajib itu. Oleh karena itu Pak Menteri, kami berkomitmen. Insya Allah setelah GTRA Summit Karimun ini, kita akan terus mendorong percepatan untuk mewujudkan itu semua di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kita juga berharap apa yang dideklarasikan oleh para kementerian dan lembaga nantinya melalui hasil GTRA Summit ini, mudah-mudahan menjadi satu instrumen penting untuk mengimplementasikan itu semua. Karena ini adalah tugas mulia yang memang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mungkin agama yang lain ada ajarannya, tapi di dalam Islam, di dalam salah satu firman Allah, Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau pohon-pohon kebaikan yang kamu tanamkan, insya Allah kebaikan-kebaikan pula yang akan kamu terima. Dan ini juga tugas kita sebagai para pemimpin, karena kita harus menjadi para penolong-penolong dan khodimul ummah. Dan mudah-mudahan ini dapat kita wujudkan. Kehadiran Bapak Menteri dan Bapak Ibu semua menjadi pemicu semangat bagi kami di Kepri, dan tentu semangat bagi teman-teman kepala daerah semua untuk merealisasikan ini ke depan bersama-sama. Mari kita berkolaborasi, mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik. Saya kira itu saja Pak Menteri yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan GTRA Summit ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya ingin tutup dengan satu bait Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Di salah satu pasalnya Raja Ali Haji berkata begini, ini mesti pakai lagu sikit Ibu Kori. Barang siapa mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Aib orang jangan dibuka, aib sendiri hendaklah sangka. Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Nah, Bapak Ibu, barang siapa mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Aib orang jangan dibuka, aib sendiri hendaklah sangka. Artinya kita bersama berprasangka baik, karena bekerja dengan kebersamaan hanya insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Demikian, terima kasih. Kami tutup dengan ucapan salam bahagia. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita saksikan penayangan video transformasi reforma agraria dalam mewujudkan kepastian hukum, keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Selamat menyaksikan. Indonesia is a heaven of art. Negeri yang melampaui semua ekspektasi. Gugusan pulaunya yang saling membentang dari sudut barat hingga sudut timur, di mana 2/3 luas lautan lebih besar daripada luas daratan, menjadi ciri khas sendiri bagi negara kepulauan terbesar kedua di dunia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi Najaya. Sebagai negara yang berada pada perlintasan 2 benua dan 2 samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal
nasional maupun internasional. Begitu juga dengan keberadaan pulau-pulau kecil dan terluarnya yang perlu mendapatkan perhatian karena menjadi tapal batas antar negara tetangga yang sama-sama penting. Menjaga pulau-pulau terdepan yang menjadi teras utama bagi wilayah Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Istilahnya saya udah ada jaminan. Hak saya di sini tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Saya tidak ada istilah bisa mengusir saya. Alhamdulillah istilahnya saya nyaman berada di dalam rumah saya sendiri. Kalau seandainya nggak ada sertifikat, istilahnya saya berada di rumah tapi was-was, takut diusir sama orang lain karena aturan-aturan mereka. Jadi dengan adanya sertifikat, ada jaminan dari pemerintah, insya Allah ke depan kami merasa nyaman di pulau ini. Jadi alhamdulillah dengan adanya kami di sini, eksistensi kami di sini, pemerintah bisa melakukan semacam pembangunan dan sebagainya, dan alhamdulillah Pulau Pelampung ini masih tetap bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus berupaya menjaga kedaulatan negara dengan melindungi pulau-pulau terluar Indonesia, memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, serta melindungi kelestarian budaya Indonesia melalui sertifikasi tanah masyarakat yang dilakukan Kementerian ATR BPN. Kami bangga memang dengan pemerintah hari ini yang di pesisir pun sudah bisa disertifikat semua. Jadi memang suatu, sekali lagi saya sebut, memang bangga, puas kami sebagai masyarakat puas. Jadi hak kita sebagai masyarakat itu memang ada. Kita tinggal di suatu pulau ini, kita tidak mengaku-ngaku ini pulau kita. Sebagai negara kepulauan, budaya maritim pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut. Interaksi ini dimungkinkan karena kehidupan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir memang bergantung pada laut. Karena kita tinggal di pulau ini sudah berapa turunan, dari di atas kaki kita lah, sudah berapa turunan menetap di sini. Jadi kita sudah menyatu. Tapi kalau kita orang pulau dipindahkan ke kota, itu tak akan nyambung. Pemberian hak atas tanah bagi masyarakat pesisir dan masyarakat yang tinggal di atas laut menjadi sangat penting karena terkait dengan eksistensi, kebebasan serta harkat dirinya sebagai warga negara Indonesia. Karena dengan adanya kepemilikan hak atas tanah dapat menjamin kesejahteraan warga negara yang lebih produktif. Menjaga pulau-pulau terdepan bukan hanya sekedar pulaunya saja, namun terdapat pula kebudayaan masyarakat seperti Pulau Penyengat yang memiliki kekayaan berupa peninggalan bangunan budaya Melayu dengan sejuta pesona dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya karena menjadi bukti bahwasannya di pulau kecil ini roda pemerintahan kerajaan Melayu dijalankan. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian Kementerian BPN, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjung Pinang dalam rangka menyelamatkan Pulau Penyengat, dalam rangka melindungi Pulau Penyengat tempat yang bersejarah ini, dalam hal menerbitkan sertifikat kepemilikan bagi masyarakat dan juga tempat-tempat cagar budaya untuk dilindungi. Pemerintah berhasil memenuhi kewajiban administrasi pertanahan dengan sistem informasi spasial dan yuridis, serta mengesahkan hak atas tanah, menciptakan kepastian hukum dan rasa aman. Hingga 17 Agustus 2023, lebih dari 106 juta dari target 126 juta bidang tanah terdaftar di Indonesia melalui skema seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap, redistribusi, dan lainnya. Meski demikian, untuk mencapai legalisasi hak atas tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2024 perlu mengatasi 4 masalah utama, termasuk legalisasi tanah di wilayah pesisir, penyelesaian konflik agraria pada aset negara, tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Diperlukan komitmen lintas sektor, hubungan pusat daerah, dan partisipasi masyarakat guna mengatasi tantangan ini, serta mewujudkan tujuan program strategis nasional reforma agraria. Dalam rangka mendukung pelaksanaan gugus tugas reforma agraria, saat ini Kementerian ATR BPN menghadirkan platform Bumi GPRA yang merupakan wadah informasi GPRA tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota
guna mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan yang menjadi agenda dari reforma agraria yang berbasis digital dengan prinsip keterbukaan dan kemudahan akses data dan informasi. Dalam menyelesaikan semua persoalan reforma agraria, Kementerian ATR BPN tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan adanya kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh unsur pendukung dan pemangku kepentingan untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita reforma agraria demi mensejahterakan rakyat. Untuk itu, negara hadir melalui GTRA Summit. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baru saja bukti video transformasi reforma agraria. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya deklarasi Karimun GTRA Summit 2023 oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Raja Juli Antoni PhD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama Pak Menteri yang hadir bersama kita. Seperti diketahui bahwa deklarasi yang saya akan bacakan ini adalah hasil kerja maraton sekitar 8 bulan. Jadi ini bukan ujuk-ujuk dirumuskan saat ini juga. Termasuk pertemuan-pertemuan antar dirjen di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, sehingga sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini, yang akan saya bacakan ini dapat menjadi panduan untuk menyelesaikan problem-problem agraria di tanah air kita. Dari sama-sama kerja ke kerjasama untuk reforma agraria. Dengan mengingat kembali pesan utama Presiden Insinyur Joko Widodo dalam GTRA Summit di Wakatobi 2022, yaitu agar kita meruntuhkan tembok-tembok ego sektoral dan kemudian bekerjasama demi mencapai keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di seluruh tanah air Indonesia. Untuk mewujudkan pendaftaran tanah di seluruh tanah air hingga akhir tahun 2024, sebagai tatakan kerjasama, terdapat 4 tantangan yang perlu diselesaikan. 1. Legalisasi pemukiman di wilayah pesisir, di atas air, di pulau-pulau kecil, dan di pulau kecil terluar. Kedua, penyelesaian konflik-konflik agraria sehubungan aset pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Ketiga, legalisasi tanah-tanah transmigrasi. Dan keempat, redistribusi tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Hanya dengan kerjasama, reforma agraria akan terwujud di seluruh Indonesia dengan spirit tidak ada persil tanah yang tidak tercakup dan tidak ada warga masyarakat yang tertinggal. Deklarasi pertama, resolusi penyelesaian legalisasi aset pemukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar. 1. Menyepakati untuk melestarikan kawasan mangrove dengan meningkatkan fungsi lingkungan, ekonomi, sosial dengan komitmen bersama melalui pengalokasian dalam rencana tata ruang dan atau rencana zonasi. 2. Mendorong dan mendukung Kementerian ATR BPN menerbitkan hak atas tanah pada ruang darat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan KKPRL pada ruang laut. 3. Mendorong pengelolaan dan pengintegrasian data spasial, sistem kadastral darat dan kadaster laut
antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di wilayah pesisir melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Deklarasi kedua, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN, BMD, BUMN, BUMD yang dikuasai oleh masyarakat. 1. Menyelesaikan permasalahan konflik agraria pada aset barang milik negara, barang milik daerah, BMN, BMD, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BUMN dan BUMD, yang telah dikuasai dengan iktikat baik oleh masyarakat atau dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang reforma agraria dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, BMD, dan BUMN atau BUMD. 2. Membentuk tim lintas kementerian dan lembaga dan aparat penegak hukum yang akan melaksanakan verifikasi lapangan dan penentuan pola penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan inventarisasi dan sinkronisasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau IP4T terhadap aset BMN, BMD, BUMN, dan BUMD yang dikuasai oleh masyarakat atau digunakan untuk kepentingan pemerintah. 4. Membentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka menjalankan pola penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Melakukan pengendalian tanah terhadap aset BMN, BMD, BUMN, dan BUMD yang telah clean dan clear untuk menghindari terjadinya penguasaan oleh pihak yang tak berhak di masa mendatang. Resolusi ketiga, deklarasi ketiga, resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi. 1. Memperkuat koordinasi lintas sektor antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melalui optimalisasi fungsi gugus tugas reforma agraria GTRA sebagai wadah koordinasi dan penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi. 2. Melaksanakan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah IP4T secara menyeluruh sebagai upaya penyelesaian legalisasi tanah transmigrasi. 3. Menginventarisasi data spasial dan data yuridis tanah-tanah transmigrasi melalui pemanfaatan teknologi informatika sehingga terbangun basis data digital yang akurat untuk memudahkan proses identifikasi masalah dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat. 4. Mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi sesuai dengan kewenangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 5. Menyusun peraturan pelaksanaan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi sehingga dapat memberikan arah kebijakan yang jelas, selaras, dan konsisten. Deklarasi keempat, resolusi penyelesaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. 1. Menyepakati agar dilakukan proses percepatan sertifikasi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan melalui pendaftaran TORA pelepasan kawasan hutan yang belum bisa ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah
dalam bentuk peta bidang tanah (PBT) dengan diberikan nomor identifikasi bidang atau NIB. 2. Meningkatkan keterlibatan aktif seluruh tim infer penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penataan kawasan PPTPKH dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi lapangan sehingga terjadi sinkronisasi data subjek dan objek antara surat keputusan perubahan batas atau yang sering disebut sebagai SK Biru dengan data redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. 3. Membangun basis data spasial terintegrasi antara kementerian lembaga dalam rangka percepatan penyelesaian PPTPKH. 4. Mempercepat pembuatan regulasi turunan Peraturan Presiden tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria untuk memberikan rujukan operasional dalam pelaksanaan redistribusi tanah dari tora pelepasan kawasan hutan. 5. Memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan percepatan PPTPKH dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Deklarasi ini ditandatangani oleh kementerian terkait, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta terakhir Menteri Kelautan dan Perikanan. Demikian deklarasi ini saya bacakan. Semoga kita dapat bekerja dengan baik memenuhi amanah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, berikutnya penyerahan sertifikat tanah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, kepada para penerima yang telah ditentukan dimohon untuk mengambil tempat. Kami mohon berkenan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dapat menyerahkan sertifikatnya. Penyerahan sertifikat oleh Menteri ATR BPN. Pertama, sertifikat kawasan cagar budaya Pulau Penyengat sebanyak 9 sertifikat penerima pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kemudian sertifikat kawasan cagar budaya Kerajaan Melayu Lingga sebanyak 7 sertifikat diterima oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Berikutnya, sertifikat BMD 16 sertifikat diterima oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Selanjutnya sertifikat BMN sebanyak 1 sertifikat diterima oleh BMKG. Sertifikat kawasan investasi Batam dan Karimun PT Harapan Jaya Sentosa sebanyak 2 sertifikat. Berikutnya PT Karimun Power Plant sebanyak 1 sertifikat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seluruh penerima sertifikat.
Baik, kami mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Penerima sertifikat dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada yang kami hormati Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto SIP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ibu Dwi Korita Karnawati. Yang saya hormati Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, Bapak Raja Juli Antoni, Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, beserta jajaran Forkompimda, Ketua DPRD, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kajati, Bapak Kabinda, Bapak dan Lantamal dan Lanut yang hadir, para gubernur atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi media, staf khusus, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan tenaga ahli menteri, Bupati Karimun Bapak Aunur Rafiq beserta jajaran Forkompimda, dan para bupati, wali kota atau yang mewakili, para peserta pertemuan puncak GTRA Summit 2023 dari kementerian dan lembaga, para Kakanwil BPN seluruh Indonesia, para unsur civil society organization dan akademisi, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan gugus tugas Reforma Agraria Summit tahun 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang telah hadir secara virtual dan berkenan untuk membuka forum gugus tugas Reforma Agraria Summit tahun 2023 serta Bapak Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati Karimun yang telah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan ini. Bapak Menko yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, gugus tugas Reforma Agraria merupakan sebuah forum yang terbentuk sebagai amanat dari Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria.
Sesungguhnya forum GTRA menjadi wadah bagi instansi dan kementerian lembaga lintas sektoral dari pusat hingga daerah untuk bertemu dan mempersatukan arah tujuan dalam melaksanakan kebijakan reforma agraria di Indonesia. GTRA Summit tahun 2023 di Kabupaten Karimun menjadi acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN, di mana rangkaian acara telah dimulai dari kick-off meeting, dilanjutkan dengan webinar series, mulai dari ke-1 sampai dengan ke-11, serta 3 kali fokus group discussion FGD dengan melibatkan unsur pusat dan daerah. Hasil dari keseluruhan diskusi tersebut telah dirangkum dan disepakati melalui deklarasi Karimun yang sudah dibacakan oleh Wakil Menteri Wakil Kepala BPN tadi. Hadirin yang saya hormati, pada acara GTRA Summit sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi, Bapak Presiden telah memberikan arahan khusus di mana secara tegas Bapak Presiden menyampaikan tidak akan memberikan toleransi terjadinya kerugian negara ataupun kerugian masyarakat yang disebabkan adanya permasalahan ego sektoral. Ini harus digarisbawahi. Permasalahan ego sektoral menjadi poin utama yang harus kita selesaikan. Program reforma agraria dinilai dapat berhasil jika dilaksanakan secara gotong royong dengan mengedepankan asas kemanfaatan atas kepentingan umum serta asas kebijaksanaan dari para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu saya terima kasih ada yang mewakili kementerian lembaga yang hadir pada pagi hari ini pada forum yang sangat istimewa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat adalah hak atas tanah di wilayah pesisir, di kepulauan, termasuk pulau-pulau kecil dan terluar. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, irisan kewenangan hingga saat ini pun masih terjadi. Irisan kewenangan masih terjadi. Yang menyebabkan terjadinya adalah adanya permasalahan yang sama di berbagai wilayah yang seringkali kita temui. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu sekalian, terkait konflik lahan yang beririsan dengan tanah aset. Tadi sudah dimasukkan dalam deklarasi. Ini adalah satu contoh di mana bisa kita selesaikan dengan baik dan rakyat merasakan manfaat dari penyelesaian tersebut, yaitu adanya masyarakat di Wonorejo, Kabupaten Blora, yang menguasai tanah di atas tanah aset Pemkab Blora. Sejarahnya, sebelumnya kawasan hutan petak nomor 26 dan 27 milik Perum Perhutani, masyarakat sudah berada di sana sejak zaman Jepang. Dan bahkan sebelum zaman Jepang,
masyarakat sudah berada di sana. Konflik tersebut akhirnya bisa diselesaikan dengan pemberian HGB kepada masyarakat Wonorejo di atas hak pengelolaan HPL pemerintah Kabupaten Blora. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang proaktif menyelesaikan permasalahan ini sehingga permasalahan di Kabupaten Blora bisa diselesaikan. Saat ini masyarakat merasakan hak atas tanah dengan diberikan sertifikat jangka waktu 32 tahun, 20 dan 30, total 80 tahun. Dan kami juga mengharapkan bahwa skema penyelesaian konflik ini bisa diselesaikan di tempat-tempat lain, di atas tanah aset BMN, BUMN, BMD, seperti aset-aset yang saat ini masyarakat banyak menempati adalah di aset-aset milik PT KAI, PT Pelindo, maupun PT PN, termasuk adalah aset-aset milik TNI. Ini adalah permasalahan yang ada di masyarakat dan harus kita selesaikan. Tidak boleh kita biarkan. Kedua, persoalan lahan yang beririsan dengan kawasan hutan. Ketika saya berkunjung ke Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, di sana masyarakatnya sudah menguasai lahan sejak tahun 1960 atau sudah 63 tahun. Redistribusi tanah dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan batas kawasan hutan menjadi APL oleh Kementerian LHK. 1.100 sertifikat akhirnya kita distribusikan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini total capaian redistribusi tanah seluas 1,6 juta hektar atau 37% dari target 4,5 juta hektar. Pertanyaannya, dari mana 1,6 juta hektar itu? Yang pertama adalah dari tanah terlantar dan tanah negara lainnya, itu 1,3 juta hektar atau 336,50% dari target 400.000 hektar. HGU yang sudah selesai, tanah-tanah terlantar itu kita semua redistribusikan untuk masyarakat. Dan capaian redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan, mudah-mudahan ini juga bisa kita segera selesaikan. Dari 4,1 juta hektar yang sudah masuk dalam PSN, sudah dilepaskan sebanyak 352,7 hektar. Baru 8,6 dari target 4,1 juta hektar. Ini pekerjaan kita. Ini pekerjaan lintas sektoral yang harus diselesaikan. Karena apa? Menurut data BPS tahun 2019, ada 22.000 desa berada di kawasan hutan maupun pinggiran hutan. Dan di sana masyarakat tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Dan perekonomian mereka berada di dalam kawasan hutan tersebut adalah statusnya mayoritas, status kemiskinan ekstrim. Mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian melihat kondisi seperti ini. Ini adalah momentum yang baik untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan rakyat. 22.000 desa
berada di kawasan hutan dan pinggiran hutan, dan berada pada kemiskinan. Oleh sebab itu, ini tantangan. Deklarasi harus benar-benar bisa kita konkretkan untuk masyarakat. Yang ketiga, terkait persoalan tanah transmigrasi. Hingga saat ini untuk target legalisasi aset tanah transmigrasi dari target 0,6 juta hektar baru mencapai 23,14%. Tadi pagi saya ketemu Bapak Bupati Natuna. Pak Bupati melaporkan target yang saat ini harus dicapai adalah wilayah transmigrasi di Natuna, di wilayah SP. Pak Bupati ya. Tapi persoalannya adalah harus melepaskan kawasan hutan dulu, menjadi APL, baru kita sertifikatkan. Ini adalah bagian dari 4,1 juta hektar dari kawasan hutan yang sudah masuk dalam PSN yang harus segera dilepas dan disertifikatkan. Insya Allah Pak Bupati Natuna, September, Kakantahnya ada? Kakantah Natuna? Oke, Australia. Ya, Pak Kakanwil ya, Pak Nur Hadi, September selesai. Jumlahnya oleh sebab itu didukung dari KLHK, hutan agar segera diproses untuk dilepaskan dan segera disertifikatkan. Kita senang apabila masyarakat itu menerima dan memiliki harapan hidup untuk meningkatkan ekonomi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, permasalahan tanah transmigrasi itu menyebar. Yang baru bisa kita selesaikan adalah permasalahan tanah ekstramigrasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kita sudah bisa menyelesaikan berkat kerjasama, sinergi, dan kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dan badan peradilan. Selesai. Terima kasih kehadiran Bapak Kapolda, Bapak Kajati, karena Bapak juga bisa membantu terrealisasinya sertifikasi tanah untuk rakyat. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di lapangan ditemukan banyak sekali masyarakat yang menjalankan tradisi bermukim di atas air dan wilayah pesisir. Dan itu dilaksanakan secara turun-temurun. Bahkan jauh sebelum NKRI berdiri, seperti halnya masyarakat suku Bajo, suku laut atau orang laut, masyarakat kampung Engros dan masyarakat lainnya. Mereka sudah biasa dan memang hidupnya di atas perairan. Oleh sebab itu, negara harus hadir menjawab persoalan tersebut karena mereka sama-sama warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama. Bapak Presiden Joko Widodo pada GTRA Summit tahun lalu di Wakatobi tahun 2022 memberikan arahan agar masyarakat pemukim di atas air diberikan sertifikat hak atas tanah. Dan kita tadi sudah melihat di video, termasuk nantinya di wilayah Karimun, ini juga akan kita berikan sertifikat hak atas tanah masyarakat di pesisir. Saya mohon bantuan kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dari aparat kepolisian, termasuk dari KKP, tolong dibantu. Masih ada masyarakat yang saat ini hidup di atas air yang mengharapkan segera mendapatkan sertifikat. Yakinlah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu,
penyelenggara pemerintah, kami melaksanakan tugas ini tanpa mensreal, tanpa kepentingan. Sehingga kalau petugas kami datang ke lapangan, yakinlah itu sudah perintah menteri untuk menyelesaikan tugas. Apabila ada mensreal, kami tinggal tindak, kalau perlu dipecat. Laporkan saja langsung ke menteri, kalau ada khususnya anak buah saya. Macam-macam di lapangan, laporkan kepada saya. Dan persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi di atas adalah persoalan konkret, persoalan nyata. Dan yang saya temukan di lapangan, ya seperti itu. Oleh sebab itu, dari persoalan-persoalan itu menjadi pokok pembahasan pada GTRA Summit tahun 2023. Dan kita semua mengharapkan melalui wadah gugus tugas reforma agraria, seluruh stakeholder bukan hanya sama-sama bekerja, tetapi dapat bekerja sama dengan solid dan bersinergi. Saya ingin agar deklarasi yang tadi dibacakan oleh Pak Wamen bukan hanya seremonial, tetapi dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik di tataran kementerian lembaga dan tentunya dibantu oleh pemerintah daerah. Serta agar didetailkan secara konkret melalui rencana aksi yang visioner dan dapat dieksekusi di lapangan. Pada kesempatan ini kita juga telah menyerahkan 36 sertifikat, yaitu cagar budaya sebanyak 16 sertifikat, kemudian sertifikat coastal area sebanyak 1 sertifikat, sertifikat untuk fasilitas umum sebanyak 16 sertifikat, dan sertifikat untuk investasi Batam dan Karimun sebanyak 3 sertifikat. Saya lihat di sini hadir juga Kepala Zona Bakamla Wilayah Barat. Terima kasih. Kemudian dari Lantamal atau dari Armada, ya. Ada permasalahan juga di Kalimantan Utara, tanah aset Angkatan Laut yang di atasnya ditempati atau diduduki oleh masyarakat. Mungkin dalam forum ini bisa diangkat di tingkat armada, walaupun itu masuk di armada 2 ya. Armada 2 tolong disampaikan agar permasalahan-permasalahan masyarakat yang berada di aset TNI bisa diselesaikan. Pulau Senoa, sempadan Indonesia. Indahnya laut buat tersenyum. Dengan transformasi reforma agraria, kita wujudkan tanah berkepastian hukum. Ke Karimun, sarapan lontong paha. Pak Gubernur, lontong paha itu maksudnya paha apa, Pak? Ayam. Sungguh nikmat dan lezat rasanya. Masyarakat kini tersenyum gembira. Negara hadir melalui reforma agraria. Berkunjung ke Karimun di Pantai Pelawan. Bertemu masyarakat sungguh menyenangkan. GTRA Summit, mari kita sukseskan. Sinergi antar instansi, mari kita tingkatkan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, besar harapan kami agar acara GTRA Summit tahun 2023 menjadi tonggak kerja bersama reforma agraria bagi seluruh pihak yang terlibat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
dan kami juga menunggu kerja konkretnya di lapangan. Kami mengharapkan buruh tani, masyarakat miskin, nelayan tradisional, mereka bisa tersenyum karena kehadiran negara berkat kerjasama kita untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Presiden Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional GTRA Summit Karimun 2023 yang akan disampaikan secara virtual. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Erlangga Hartarto MBA MMT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita bersama. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto. Yang kami hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil BPN, Bapak Raja Juli Antoni, yang kami hormati Gubernur Gurindam 12, Gubernur Kepri, Bapak Ansar Ahmad, para Gubernur, Bupati Karimun, Pak Ainur Rafiq, beserta seluruh Bupati Wali Kota yang hadir secara langsung maupun virtual, Kapolda Provinsi Kepulauan Riau, Kajati Provinsi Kepulauan Riau, para pejabat kementerian lembaga beserta seluruh jajaran, hadirin yang berbahagia. Sebagai upaya merawat tradisi pantun, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Pergi ke kebun memanen tebu, pergi ke pasar membeli timun. Senang bertemu Bapak dan Ibu di GTRA Summit Kabupaten Karimun. Jalan-jalan ke Taman Ria, makan nasi goreng terenak di Asia. Mari kita sukseskan program reform agraria demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayatnya, sehingga di hari yang berbahagia kita dapat hadir di acara gugus tugas Reform Agraria Summit tahun 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, saya hadir secara virtual dan selaku Ketua Tim Reform Agraria Nasional, dan sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk mewakili beliau pada acara GTRA Summit ini, saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri ATR BPN, Bapak Hadi Cahyanto, selaku Ketua Gugus Tugas Reform Agraria Pusat, atas kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program Reform Agraria, khususnya kegiatan GTRA Summit tahun 2023 ini. Pertemuan gugus tugas Reform Agraria saya nilai penting dan strategis di tengah upaya kita melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional, dan hal ini mengingat reform agraria sebagai salah satu program strategis nasional yang berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan penataan aset dan redistribusi tanah objek reform agraria sebagai modal usaha produktif
dan penataan akses atas kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan, bantuan sarana produksi, akses pemasaran, serta pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita ketahui dalam beberapa semester dan triwulan ini ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% secara year on year, dan di tengah net ekspor yang terkontraksi, konsumsi rumah tangga dan investasi memberikan sumbangan yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Di bulan Juli ini, Indonesia kembali masuk menjadi upper middle income country, berada dalam level yang sama dengan Thailand dan Malaysia di kawasan ASEAN, dengan GNI per kapita sebesar 4.580 dan diperkirakan akhir tahun depan kita akan capai di 5.500. Indikator sosial juga membaik, kemiskinan ekstrim turun ke angka 1,12 Maret di tahun 2023, dan Bapak Presiden memberikan target agar kemiskinan ekstrim mendekati 0 di tahun 2024. Berbagai capaian kinerja ekonomi tersebut menjadi landasan baik untuk mencapai target-target pembangunan ke depan, dan ini menjadi komitmen bersama agar pembangunan berkeadilan dengan pertumbuhan, pemerataan ekonomi, dan juga memperhatikan hak-hak rakyat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri ATR BPN. Reform agraria yang terdiri dari penataan aset dan merupakan salah satu program strategis nasional yang masuk dalam kategori program pemerataan ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir, dan reform agraria menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrim dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat. Bapak Ibu, para pejuang reform agraria yang saya banggakan, masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang tentunya menjadi tantangan bagi penyediaan target reform agraria, terutama TORA yang berasal dari sertifikasi tanah transmigrasi, redistribusi dari pelepasan kawasan, serta penyelesaian berbagai konflik yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri ATR. Oleh karena itu, kegiatan GTRA Summit sangat perlu dan penting sebagai upaya bersama untuk mencari penyelesaian. Saya mengingatkan kembali arahan Bapak Presiden dalam GTRA Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi agar seluruh pejabat pusat maupun daerah serta semua lembaga pemerintah saling terbuka, bersinergi, dan real pada tataran penyelesaian pelaksanaan reform agraria. Oleh karena itu, deklarasi yang telah disepakati di Summit 2023 Kabupaten Karimun ini untuk dapat dilaksanakan dan diwujudkan. Dalam menyukseskan pelaksanaan reform agraria demi kesejahteraan masyarakat, kami sangat harapkan kerjasama dan dukungan setiap KL, kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian LHK terkait dengan peningkatan capaian redistribusi dan pelepasan kawasan hutan, kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian KKP terkait dengan pemberian hak atas tanah di atas perairan, kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dan Kemendes PDTT, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota terkait dengan peningkatan capaian sertifikasi tanah transmigrasi, dan kolaborasi antara Kementerian ATR BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN terkait dengan penyelesaian konflik agraria di aset BMN, BMD, dan BUMN. Selain itu, untuk Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar berperan aktif dalam proses redistribusi tanah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi penerima TORA. Menjadikan program reform agraria sebagai program prioritas daerah masuk dalam rencana kerja pembangunan daerah, termasuk ini yang terpenting, pengalokasikan
atau pengalokasian APBD untuk mendukung pelaksanaan reform agraria. Optimalisasi kinerja JTRE daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, khususnya untuk penyelesaian konflik agraria di daerah. Akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Atas nama Bapak Presiden, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara puncak JTRA Summit tahun 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau secara resmi saya buka. Selanjutnya saya akhiri dengan pantun. Masak nasi goreng, sambal terasi. Rasanya enak, sungguh serasi. Mari kita saling sinergi dan kolaborasi agar program reform agraria semakin terakselerasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru kepada Bapak Mukhlis SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Menko Perekonomian, selanjutnya yang kami muliakan Bapak Menteri ATR BPN beserta Wakil Menteri, Bapak Ibu peserta Rakor GTRA Summit Karimun 2023 yang berbahagia. Marilah sejenak kita berdoa dengan khusyuk sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk memimpin doa sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilahana lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultani. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal li dhalika ahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan pada siang yang berbahagia ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir di sini untuk mengikuti acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami. Allahumma ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada diri kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap kegiatan gugus tugas reforma agraria, agar menjadi wadah koordinasi lintas sektoral untuk mendukung percepatan program strategis nasional guna mengantarkan institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menuju kejayaan, mentransformasi reforma agraria dalam mewujudkan kepastian hukum, keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Anugerahkan kepada kami kesehatan,
kekuatan dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Majid, Engkaulah Tuhan yang maha pemelihara dan maha mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, hiasi akhlak kami dengan keteladanan, pertautkan tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Jadikanlah pertemuan dan kegiatan kami ini sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai ini berlandaskan iman dan taqwa. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, jika seandainya dosa dan kesalahan kami menjadi penghalang untuk dikabulkan doa dan harapan kami, maka ampunlah sekecil apapun kealfaan dan dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa para guru kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa para hamba-Mu yang merindukan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria Getera Summit Karimun 2023. Dan selanjutnya berkenan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk meninggalkan tempat acara menuju ke coastal area untuk rangkaian acara berikutnya didampingi Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati Karimun. Dan untuk Bapak Ibu undangan lainnya untuk tetap tinggal di tempat acara karena kita akan menyaksikan secara virtual rangkaian acara berikutnya di coastal area. Baik, kami informasikan sekali lagi untuk Bapak Ibu para peserta lainnya, dipersilakan untuk tetap berada di dalam ruangan karena rangkaian kegiatan di Coastal akan kita siarkan secara virtual dengan LED kita di sini. Jadi kami persilakan untuk tetap berada di tempat duduknya masing-masing. Baik Bapak Ibu, berikutnya akan ada beberapa pengumuman. Akan ada beberapa untuk peserta Getera Summit, jadi kami mohon perhatiannya sejenak. Bapak Ibu, untuk skema rapat nanti di pukul 13.00 dalam pembahasan rencana aksi kita akan membagi beberapa pokja. Pertama ada pokja 1
Untuk lokasinya ada di Ballroom Padimas lantai 7. Ballroom ini akan disekat menjadi 2 dan akan ditempati oleh Pokja 1 dan 2 nantinya. Pimpinan rapat, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan,